Bismillahirrahmanirrahim. Bicara induk-induk ini sebetulnya kan kita dulu belajar juga, kata guru kami, an-nahwu abul ulum was-sarfu ummuha. Nahwu itu bapaknya ilmu, sorof itu induknya. Jadi ilmu itu ada induknya. Kejahatan juga begitu. Sayyidina Utsman bin Affan yang dikutip oleh Imam Abu Laits mengatakan tentang khomer. Kata beliau, fajtanibuha, jauhilah khomer itu, fa innaha ummul khaba'ith, karena sesungguhnya khomer itu adalah induk segala macam kejahatan. Nah, kalau kita lihat memang khomer ini, miras ini kan luar biasa. 1 tahun kata WHO itu membunuh 3,3 juta nyawa manusia karena alkohol itu. Setiap 10 detik ada 1 meninggal karena khomer. Ini baru meninggalnya, belum kejahatan yang lain. Ada orang berseloroh. Yang haram itu apa? Babi. Terus adakah yang lebih haram dari babi? Bingung juga kita jawab, apa ini? Kata dia itu adalah babi hamil. Karena sudah babi mengandung babi lagi. Terus ditanya lagi, ada nggak yang lebih haram dari babi hamil? Kata dia, ada, yakni babi hamil dari hubungan gelap, perselingkuhan. Ini sudah hamil, babi mengandung babi dari perbuatan haram. Ini sekedar anekdot ya. Tapi kita jadi bertanya, kalau khomer itu adalah induk sebuah kejahatan, ummul khaba'ith, adakah induknya lagi yang lebih berat daripada khomer? Kalau kita cari-cari di literatur Hazanah Keislaman, kita dapati ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Umamah Al-Bahili bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, latung qadonna ural Islam urwatan urwah. Tali Islam itu akan rusak satu demi satu. Fakullama taqadat urwatun tashabbatsan nasu billati taliha. Setiap satu buhul itu rusak, manusia akan beralih kepada buhul yang lain. Wa awwaluhunna naqdun al-hukm. Yang pertama hilang dan rusak itu adalah al-hukm. Pemerintahan, sistem hukum syariat itu yang tidak dipakai. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir itu adalah salat. Hadis ini seolah-olah ingin menyatakan bahwasanya kalau tadi khomer itu adalah induk keburukan, maka hilangnya penerapan Islam itu akan melahirkan banyak lagi keburukan. Termasuk khomer, termasuk yang terakhir, bahkan sholat pun itu akan menjadi sesuatu yang disepelekan ketika al-hukm ini hilang. Oleh sebab itu, ini yang pantas dikatakan sebagai induk keburukan itu adalah sistem yang dengan itu legal lah khomer itu. Sistem yang dengan itu berbagai macam kejahatan itu muncul. Induknya adalah ditegakkannya aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam, yakni aturan-aturan yang bersumber dari ideologi kapitalisme yang saat ini menguasai kehidupan kita di seluruh dunia ini. Ini merusak sekali. Mungkin kita bisa terlepas dari kejahatan itu secara individu. Kita tidak ikut minum khamr, tidak ikut narkoba, tidak ikut korupsi dan sebagainya. Tetapi apakah itu cukup? Ternyata tidak. Kita dengan diterapkannya aturan-aturan yang bukan bersumber dari Islam, sadar atau tidak, kita ini bisa tertipu. Imam Al-Ghazali misalnya di dalam Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 401 memberikan perumpamaan. Wa misaluhu misalu abdin kataba ilaihi maulahu wa malikuh kitaban. Perumpamaannya adalah ya, orang yang tertipu ini seperti seorang hamba yang tuan dan rajanya telah mengirimkan surat kepadanya. Wa asyara alaihi fihi bil awamir wan nawahi. Si tuannya ini telah menunjukkan dengan suratnya itu ada perintah, ada larangan. Falam yasrif inayatahu ila fahmihi wal amali bih. Tapi itu tidak menjadikan dia memperhatikan, memahami surat yang diberikan oleh tuannya tadi dan mengamalkannya.
walakin iktasara ala hifdhihi, tapi dia cukup dengan menghafalnya. Fahuwa mustamirrun ala khilafi ma amara bihi maulah. Dia kemudian melakukan amal terus-menerus yang berbeda dengan surat yang diberikan oleh tuan dan rajanya itu. Illa annahu yukarrirul kitaba bi sautihi wa naghamatihi kulla yaumin mi'ata marrah. Kemudian dia itu mengulang-ulang membaca surat itu dengan suaranya yang bagus, dengan nada yang bagus. Setiap hari 100 kali dia baca surat itu. Fahuwa mustahiqun lil uqubah, maka dia itu layak untuk diberikan iqab, diberikan sanksi. Wa mahma dhanna anna dzalika huwal muradu minhu, walaupun dia itu mengira bahwasanya surat tadi tujuannya adalah agar dia baca berulang-ulang dengan suara yang bagus. Fahuwa maghrur, maka orang seperti ini adalah orang yang tertipu. Ketika saya membaca ini terasa bahwasanya mungkin kita ini banyak di antara kaum muslimin tidak menutup kemungkinan saya sendiri kadang tertipu. Merasa sudah mendapatkan kelezatan bermunajat kepada Allah Ta'ala ketika membaca Al-Quran. Dengan suara kita perbaguskan. Seolah-olah itu kelezatan bermunajat, kelezatan spiritual. Padahal kata Imam Al-Ghazali ketika kondisinya seperti hamba tadi, diulang baca-baca tapi perhatiannya lepas dari mengamalkannya, memperjuangkannya, fahuwa maghrur, itu tertipu. Fahuwa mustahiqun lil uqubah, dia berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus mungkin jadi peran kita semuanya, turunkan Al-Qur'an kepada kita. Mungkin kita merasa dengan membacanya sudah cukup, mengajarkannya, tapi kita lupa untuk mengamalkannya. Kita lupa bahwasanya sekarang kita dalam cengkeraman kapitalisme, aturan-aturan yang bersumber dari manusia yang itu menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diam terhadap hal itu. Maka ketika ini terjadi, maka ini adalah sebuah ketertipuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang segera tersadar. Kita sampaikan ajaran Islam ini bukan sekedar disampaikan, dihafal, tapi kita mengajak umat bersama-sama untuk memahami, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.